Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar kalau ada yang hadis yang menyebutkan kalau Allah itu turun ke bumi di sepertiga malam. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini kan Papua lebih cepat daripada Aceh. Nah, itu gimana ya? Apa Allah setiap 1 jam sekali gitu naik turun gitu ya? Nah, apa? Dapat dari mana? Terkontaminasi. Nah, ada memang itu model-model pertanyaan gitu. Orang-orang pernah juga nih ayah bahas di apa? Pertanyaan orang-orang liberal, orang-orang siapa itu? Yang nggak suka sama Islam. Jadi ya pertanyaan dia mendiskreditkan gitu, merendahkan bahwa memang ada hadisnya itu yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun di setiap sepertiga malam. Jadi ini memang kayaknya kita sunahnya itu sholat malam di sepertiga malam, maka disuruh minta, maka barang siapa yang meminta kepadaku maka pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun pada kesempatan itu ya diampuni Allah. Hadisnya itu sahih, dan itu ada banyak hadis, salah satunya di Sahih Bukhari juga ada itu. Jadi baca hadisnya ini ya baca aja gitu, turun di sepertiga malam ya turun, cuman ya jangan dimaknai seperti kita memang mau disamakan Allah sama kita, kan udah jelas itu di surat apa Al-Ikhlas kan udah jelas, nggak mungkin kita sama, nggak ada yang setara dengan Allah. Apalagi kita menyebutkan bahwa ada perbedaan waktu antara daerah satu dengan daerah lain, Papua dengan Aceh, itu kan sama kita menyamakan Allah dengan kita. Bayangan kita itu Allah seperti kita gitu, naik turun. Padahal dalam sholat udah jelas kita bilang Allahu Akbar, Allah itu maha besar, nggak ada apa-apanya ini dunia, langit dan seisinya ini. Disebutkan di akhirat nanti penghuni surga yang terakhir yang masuk terakhir ke surga, orang yang keluar berarti dia terakhir masuk surga, berarti orang yang terakhir keluar dari neraka itu dapat surganya itu seluas dunia dan seisinya, dan Allah tambah jadi 10 kali lipat. Kebayang Allah seperti apa, bisa memberikan hadiah pahala dunia dan isinya ditambah lagi 10 kali lipat. Kira-kira besarnya Allah seperti apa? Nggak terbayangkan. Dan di ketika sujud juga kita sebutkan Allah maha tinggi. Iya kan? Seberapa tingginya Allah? Bisa kebayang? Enggak. Coba lihat tuh, kan ada Al-Quran di surat apa, coba tengok di surat Yunus ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idni. Udah, kayak situ aja Pak. Gak baca artinya. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Yang semuanya kan tidak ada yang dapat memberikan seizin Allah kan. Sampai situ aja Allah dah menyebutkan bahwa
Allah adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 waktu. Ada yang menyebutkan hari, macamlah. Kemudian Allah naik bersemayam di ars. Ars itu ars yang agung, ars yang azim, ars yang besar, untuk mengatur segalanya. Berarti Allah mengatur segalanya di atas ars. Jadi ketika Allah katakan turun ke langit dunia, ya nggak semata-mata itu bisa hanya fisik, bisa dimaknai itu adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah turun ke langit dunia untuk menyambangi semua permintaan hambanya, untuk mengampuni semua doa hambanya. Samanya ketika bahwa Allah itu lebih Allah itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Ya sama, itu kekuasaan Allah itu dekat sekali dengan manusia, dan Allah berkehendak, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Jadi Allah mengatur segala urusan itu dari langit, dari atas ars. Dan tadi disebutkan itu langit dunia. Di mana letaknya langit dunia itu? Kebayang langit dunia itu di mana? Sementara dalam ayat-ayat lain disebutkan bahwa Allah menciptakan itu langit itu berlapis-lapis sampai langit langit ke-7. Lalu langit dunia itu di mana? Coba baca di surat Al-Mulk. Al-Mulk ayat surat ke-67 itu. Ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Baca juga artinya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi di situ bisa kita dapatkan definisi tentang langit dunia. Tadi disebutkan apa itu? Langit yang dekat kan? Langit yang dekat itu kalau malam kita lihat, itulah yang ada bintang-bintangnya. Itu masih langit dunia itu. Kira-kira berapa jauh itu? Lebih jauh dari jarak matahari. Udah kebayang kan? Itu baru langit dunia, belum langit ke-7. Makanya kira-kira seberapa besar Allah? Kan nggak terbayang kan? Jadi makanya jangan bayangkan Allah itu seperti kita gitu loh. Bayangkan malam ini di sini, baru sepertiga malam lanjutnya di kota ini. Ya itu kan kita membayangkan Allah itu seperti kita. Banyak yang menyebutkan itu, bahwa ilmu kita ini nggak ada seberapanya dari ilmu Allah. Ibarat kita mencelupkan jari kita ke lautan, apa yang ada ketika kita angkat, apa yang tinggal di jari kita, itulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Nggak ada apa-apanya kita. Makanya jangan kita menyamakan Allah seperti kita. Ketika kita menyebut itu tadi, sama halnya kita mesentarakan Allah dengan logika kita. Kebayang, paham? Sudah paham ya? Oke, cukup? Mungkin sampai sini cukup ya.